Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and welcome to podcast ASN Malabi 383. Kembali lagi bersama saya Nursyah Managuna, salah satu peserta Latsar CPNS Kemdikbudristek tahun 2022 kelompok 3 angkatan 8 golongan 3 yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai salah satu core value ASN berakhlak, yaitu kolaboratif. Kolaboratif adalah suatu proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Jadi, kolaboratif itu merupakan suatu pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Ada beberapa kriteria dari kolaborasi itu sendiri. Yang pertama, diprakarsai oleh lembaga atau lembaga publik. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, bertemu secara kolektif dan membuat keputusan dengan konsensus. Yang kelima, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Dari gambar tersebut bisa kita lihat adanya asesmen tata kelola kolaborasi. Jadi ada 3 step atau langkah dari melakukan kolaborasi itu sendiri. Yang pertama adalah planning collaborative actions. Yang kedua adalah identifying obstacles and opportunities. Yang ketiga adalah debating strategies for influence. Nah, jadi ketiga tahapan ini harus dilalui jika kita ingin melakukan suatu hal yang bersifat kolaborasi. Nah, yang ini merupakan gambar model collaborative governance. Jadi dalam suatu konsep kolaborasi dalam pemerintahan ada namanya starting conditions. Nah, di sini kita mulai menganalisa power resources, knowledge asymmetrics, kemudian incentives for and constraints on participations, and prehistory of cooperation or conflict. Nah, jadi ini merupakan awal dari kolaborasi. Ada namanya starting condition. Kemudian setelah proses itu, maka kita masuk dalam proses kolaborasi yang sesungguhnya di mana ada proses trust building, face to face dialogue, intermediate outcomes, dan yang mengarah pada commitment to process, shared understanding. Nah, nanti akan menghasilkan suatu kolaborasi jika proses ini berjalan efektif. Adapun aktivitas kolaborasi, jadi ada 4 aktivitas kolaborasi. Yang pertama, kerjasama informal. Yang kedua, perjanjian bantuan bersama. Yang ketiga, memberikan dan menerima pelatihan. Yang keempat, perencanaan bersama. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh aktivitas kolaborasi. Adapun contoh lain dari aktivitas kolaborasi organisasi yaitu menyediakan dan menerima peralatan, memberikan dan menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah, menerima pengelolaan hibah. Nah, jadi itu tadi contoh aktivitas kolaborasi organisasi. Nah, bagaimana ketika kita berbicara mengenai kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintahan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Yang pertama adalah adanya kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaannya bagaimana. Yang ketiga, gaya kepemimpinannya bagaimana. Yang keempat, strategi manajemen. Dan yang terakhir adalah formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif, dan entitas publik. Nah, jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya suatu kolaborasi yang dilakukan antar lembaga pemerintah. Kemudian, adapun faktor yang menghambat dalam kolaborasi itu sendiri di organisasi pemerintah yaitu adanya ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Jadi ketika ada ketidakjelasan batasan masalah itu bisa menjadi faktor yang menghambat kolaborasi itu terjalin. Kemudian dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Jadi penting untuk mempertimbangkan aspek dasar hukum dari kolaborasi yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep whole of government. Jadi ada suatu konsep kolaborasi yang dikenal dengan WOG. Nah, WOG ini itu apa? WOG merupakan pendekatan interagensi. Jadi, pendekatan interagensi ini merupakan suatu pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya
kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, jadi WOG itu sendiri dikenal dengan istilah interagensi. Interagensi itu apa? Interagensi itu merupakan suatu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Adapun tantangan dari WOG ada 3. Yang pertama adalah kapasitas SDM, nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Nah, bagaimana sih WOG berdasarkan jenisnya? Jadi ada 4 jenis WOG kalau kita lihat berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administratif. Apa maksudnya? Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Nah, yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan barang. Nah, maksud dari pelayanan barang itu sendiri adalah pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan regulatif. Maksudnya apa? Maksudnya pelayanan yang melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Jadi ini WOG berdasarkan jenisnya. Sementara itu ada namanya WOG berdasarkan pola. Yang pertama adalah pelayanan teknik fungsional. Maksudnya apa? Maksudnya adalah WOG merupakan suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Nah, yang kedua ada namanya pelayanan satu atap. Apa maksudnya? WOG di sini maksudnya adalah pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing. Nah, yang ketiga biasa kita temui pelayanan satu pintu. Maksudnya apa? WOG di sini maksudnya adalah merupakan suatu pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Nah, yang keempat adalah pelayanan terpusat. Maksudnya apa? Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Nah, yang terakhir adalah pelayanan elektronik. Pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi itu tadi 5 pola WOG berdasarkan pola. Nah, demikianlah podcast Core Values kolaboratif yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ilmunya bermanfaat, khususnya bagi para peserta Latsar dan umumnya bagi masyarakat yang menonton tayangan ini. Kita ASN bangga melayani bangsa. Thank you so much for watching this video and see you in the next ASN Malabi 383 podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.